Halo, salam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami, yaitu unit yang ke-8, yaitu manajemen resiko proyek. Kami dari kelompok 3 yaitu Joseph Asimamora, Michel Sinambela, dan Binsar Hermanto Tapia. Judul jurnal yang kami akan review yaitu penerapan metode House of Friks pada sistem informasi manajemen risiko proyek di CV ABC. Langsung saja. Yang pertama, isi penelitian. Sistem informasi manajemen risiko proyek. Sistem informasi yang merupakan suatu kombinasi yang teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Sedangkan manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan secara teknis yang terbaik dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil dan optimal dalam hal kinerja, biaya, mutu, dan waktu, serta keselamatan kerja. Jelaskan bahwa manajemen risiko adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang cara untuk menetapkan ukuran dalam pemetaan risiko melalui pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Yang selanjutnya, metode House of Friks atau HOR. Metode HOR adalah metode untuk mengelola risiko yang berfokus pada tindakan pencegahan, di mana agen risiko yang teridentifikasi sebagai penyebab kejadian risiko dapat dikelola dengan langkah proaktif yang efektif untuk dapat mengurangi kemungkinan terjadinya agen risiko, sehingga kejadian risiko dapat dikurangi atau dicegah. Model HOR 1. Dalam model HOR 1, tahap yang terjadi dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, hingga evaluasi risiko dengan output berupa peningkatan prioritas risk agent. Ini adalah gambar 1 yang menunjukkan model HOR 1 secara umum. Inilah dia. Itulah gambar model HOR 1. Tahapan yang terjadi dalam model HOR 1 adalah sebagai berikut, yaitu 1. Tahapan identifikasi risiko. Tahapan ini meliputi identifikasi risiko yang kemungkin terjadi dalam aktivitas rantai pasok. Yang kedua, tahap analisis risiko. Analisis risiko merupakan suatu proses untuk menganalisis keparahan risiko atau severity dan kemungkinannya muncul risiko atau occurrence terhadap agen risiko yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tahap evaluasi risiko. Evaluasi risiko merupakan tahapan yang bertujuan untuk memperoleh urutan prioritas agen risiko yang perlu ditangani. Selanjutnya, model HOR 2. Dalam model HOR 2, tahap yang terjadi adalah tahapan mitigasi risiko atau juga disebut dengan risk response, merupakan tahapan terakhir manajemen risiko. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi mitigasi risiko dan mengevaluasi mitigasi tersebut sebelum nantinya mitigasi tersebut dipilih. Berikut adalah gambar yang menunjukkan model HOR 2 yang dapat digunakan untuk menganalisis risiko. Inilah dia. Model HOR 2. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis sistem informasi manajemen risiko proyek. Model manajemen risiko proyek di CV ABC dapat dilihat pada error reference source not found. Manajemen risiko proyek yang ditetapkan di CV ABC menggunakan metode House of Friks atau HOR. Yang kedua, analisis source 1. Pada tahap ini diawali dengan mengidentifikasi kejadian risiko atau risk event yang mungkin terjadi. Proses identifikasi kejadian risiko dikumpulkan dari wawancara secara langsung dengan site manager di CV ABC dan diperoleh sebanyak 31 risk event atau kejadian risiko. Ini adalah jurnal ilmiah komputer dan informatika atau komputa. Yang pertama, tabel 1. Ini adalah kejadian risiko atau risk event. Dapat dilihat.
Dan ini adalah tabel 2 penyebab risiko atau risk agent. Dapat dilihat sebagai berikut. Adapun hasil perhitungan model HORS 1 dapat dilihat pada gambar 4, yaitu ini. Ini adalah perhitungan HORS 1. Nah, selanjutnya analisis HORS 2. Pada tahap ini dilakukan identifikasi mitigasi terhadap 18 sumber risiko atau tabel 2 yang sebelumnya telah diidentifikasi. Ini adalah tabel 3 mitigasi risiko. Mitigasi risiko dapat dilihat sebagai berikut. Yang selanjutnya gambar 5 atau perhitungan HORS 2, yaitu ini. Dapat dilihat. Yang selanjutnya tabel 4 atau hasil host of risks, yaitu ini. Analisis sistem dan perancangan sistem informasi manajemen risiko proyek. Analisis kebutuhan fungsional merupakan gambaran atau pengaturan dari beberapa elemen terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Berikut adalah gambar 6 atau use case SIM risiko proyek CVABC, yaitu ini. Pengujian sistem. Pengujian sistem bertujuan untuk menemukan kesalahan atau kekurangan pada sistem yang dibangun untuk mengetahui perangkat lunak yang dibangun sudah memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan perencanaan perangkat lunak atau tidak. Terdapat dua pengujian, yaitu pengujian black box dan pengujian user acceptance atau testing atau UAT. Selanjutnya pengujian black box. Pengujian black box merupakan strategi pengujian yang sudah umum digunakan untuk mengetahui apakah pembangunan perangkat lunak sudah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pengujian ini berfokus pada fungsional sistem. Berdasarkan hasil pengujian black box dapat dapatkan kesimpulan bahwa sistem sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dirancang. Secara fungsional sistem sudah dapat menghasilkan output yang diharapkan. Dan selanjutnya yaitu pengujian user acceptance test atau UAT. Pengujian UAT bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan dari tujuan awal atau belum. Metode yang digunakan dalam UAT adalah dengan menggunakan pengujian wawancara kepada pengguna sistem. Pengujian UAT dilakukan untuk mengetahui pendapat pengguna terhadap aplikasi yang telah dibangun. Selanjutnya penutup. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem informasi manajemen risiko proyek di CVABC, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen risiko proyek yang dibangun dapat membantu site manager dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko pada sebuah proyek yang akan berjalan, dan juga membantu site manager dalam penentuan prioritas mitigasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya risiko ketika pelaksanaan kegiatan proyek. Berdasarkan hasil pengujian sistem, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sistem informasi manajemen risiko proyek ini ke depannya. Antara lain, 1. Menambahkan fitur monitoring terhadap penerapan mitigasi pada sistem informasi manajemen risiko proyek ini. Yang kedua, menambahkan fitur estimasi pengeluaran biaya terhadap penerapan mitigasi pada sistem informasi manajemen risiko proyek ini. Sekian dari hasil review kami tentang manajemen risiko proyek. Sekian dan terima kasih.